Kata gue apaan sih gitu kan, gue nggak percaya hal kayak gituan. Nah setelah temen-temen gue tidur semua, ini agak creepy ya, emang agak creepy. Gue mau masuk tenda, ceritanya gue mau tidur, tapi gue nggak bisa tidur. Halo, ketemu lagi di channel saya Rizwan Eser. Ketemu lagi di catatan Rizwan Eser tentang misteri ini. Kebetulan banget di sini bersama teman saya nih. Ini dia, udah datang dari jauh. Apa kabar, sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke. Gimana perjalanan? Aman? Aman sih, cuman agak sedikit macet Ya, lah. pasti. Iya. Oke. Mau tahun baru kan. Oke. Asik. Gimana kesibukan sekarang? Ya kesibukan sih masih biasa lah, kayak gue cuman kayak barista doang, sama gue masih kuliah juga. Oke. Masih kuliah juga? Ya masih kuliah, jadi gue kerja sambil kuliah juga Gitu. Kesibukannya sehari-hari sekarang ya. kuliah sama barista juga Ya. gitu kan di sebuah kafe kayak Ya. gitu. Oke. Hai dulu dong sama teman-teman. Hai, kenalin, Oke, ini di nama gue Rifki. Rifki. Mas Rifki, terima kasih banget udah datang ke sini, udah bincang-bincang ngobrol sama saya. Nih langsung aja. Saya mau tanya nih di sini nih. Ada cerita nggak sih di kampus, di tempat kerja juga ada hal-hal yang aneh nggak? Mau cerita apa sih sekarang? Gini sih sebenarnya lebih ke keresahan juga enggak. Jadi gini, gue kan ya dibalik gue kuliah sama gue kerja juga barista gitu kan, setiap minggu ya kadang gue libur juga. Jadi dibalik gue kadang kuliah, kadang kerja, gue kadang Sabtu Minggu kalau weekend tuh gue libur. Nah berhubung kadang kalau misalkan kita main ke kota-kota doang kan bete ya. Iya. Bete gitu, apa namanya, kayak suasananya gitu-gitu aja. Kebetulan gue hobinya kayak naik-naik gunung, apa ngecamp, self healing lah. Kadang sendirian, kadang berdua, gue ngecamp gitu kan. Oke. Nah kebetulan di kampus gue itu ada unit kegiatan mahasiswa yang memfasilitasi itu. Kadang memfasilitasi itu kayak siapa aja anak yang suka istilahnya kayak suka naik gunung atau hiking kayak gitu, difasilitasi sama anak-anak kampus. Nah ada suatu kejadian pas gue lagi naik gunung sama anak-anak teman-teman gue kampus. Ya salah satu gunung yang ada di daerah Jawa Barat lah. Ya awal perjalanan kita nggak ada masalah gitu. Cuman gue sering dikasih tahu sama anak-anak, katanya nggak boleh sompral atau segala macem. Iya. Jujur ya, gue orangnya nggak terlalu percaya sama hal kayak begituan. Kayak gitu ya. Iya, karena buat gue belum pernah ngerasain, ngapain sih gue percaya. Awalnya gue kayak gitu. Awalnya gue kayak gitu cuy. Nah, setelah perjalanan yang mulai jalan lah gitu kan, awal itu nggak ada apa-apa, pertengahan itu belum ada apa-apa, sampailah kita di atas di puncak gunung itu, kita udah berdiriin tenda. Ya gue masih evan aja, gue masih biasa-biasa aja Itu gitu. berapa orang itu? Kalau nggak salah ada sekitar 5 apa 6 orang. Oke, itu dari kampus. Ya, dari kampus itu setengahnya lagi itu dari anak teman-teman komunitas. Gitu. Tapi Ya, cewek cowok. cewek cowok. Nah, setelah gua diriin tenda gitu kan sama anak-anak, kurang lebih ada 4 tenda dipisah antara cowok, cewek-cewek tendanya kan. Iya. Nah, gua nggak bisa tidur malam itu, karena memang ya namanya di gunung dingin ya kan, ya gue berusaha buat ngopi gitu kan, buat nenangin diri sendiri. Nah iya, gue belum percaya itu yang kayak gitu-gitu. Kata teman-teman gue, tidur lu katanya, ntar takutnya ada apa-apaan. Kata teman gue bilang gitu. Kata gue apaan sih gitu kan, gue nggak percaya hal kayak gituan. Nah setelah teman-teman gue tidur semua, ini ada agak creepy ya, emang agak creepy. Gue mau masuk tenda, ceritanya gue mau tidur, tapi gue nggak bisa tidur karena pikiran gue kemana-mana cuy. Sumpah pikiran gue kemana-mana, gue nggak bisa itu yang namanya tidur, ngantuk pun gue nggak. Nah satu kejadian, setelah kurang lebih gue hampir kayak mau tidur,
di samping tenda gue itu kayak ada orang. Pikiran gue pada saat itu, pikiran gue temen gue lagi kencing. Gue mikirnya bodo amat lah, paling temen gue doang kencing gitu kan. Gue mikirnya gitu asalah. Tapi lama kelamaan itu orang kok nggak pergi itu orang di samping pas tenda gue nggak pergi itu orang. Lama kelamaan si orang itu, gue cuma ngelihat dari bayangannya doang ya, si orang itu kayak mau masuk gitu ke dalam tenda gue kan, kayak nyakar gitu, kayak nyakar ke tenda gue. Terus merinding juga nih kan. lumayan lah memang. Gila, gue pas itu malah gue nggak bisa ngomong apa-apaan cuy, parah. Gue nggak bisa ngomong apa-apaan waktu itu. Gue mikirnya masih positive thinking lah gitu kan. Nah setelah kejadian gue masih diem, gue masih kayak paling itu teman gue gitu kan, paling itu teman gue doang. Nggak lama itu orang malah makin terus-terusan ngeganggu. Gue bangunin lah temen gue kan, temen gue, bangun kata gue, itu ada orang di samping. Tahu pas gue keluar ke samping tenda itu, pas gue ngecek kagak ada siapa-siapa. Di situ gue sama temen gue langsung diem. Itu yang bener-bener namanya kaget. Gila kata gue baru kali ini kata gue diginiin. Gue sampai gila, sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Saking takutnya gue di situ. Gue asalnya yang namanya nggak percaya sama sekali yang hal begituan. Buset. Mulai dari situlah gue kayak agak-agak ngerem gitu kalau ngomong ya. Gue kalau dulu kalau naik gunung mana pernah. Gue bodo amat orangnya, mau ngomong apaan tahu gitu kan. Kadang teman-teman gue juga pada bilang gitu kan, lo kalau naik gunung nggak boleh sompral, ngomongnya nggak boleh kesana nggak boleh kesini ya kan. Pada sering dengar cerita juga lah mungkin yang kayak gitu. Nih ngomong-ngomong nih, belum minum dulu. Kita Iya. relax, lebih lanjut lagi ceritanya. Kita minum dulu teman-teman, kita sambil ngeteh. Oke. Kita sambil ngeteh aja, kita sambil ngeteh, ngobrol santai sambil ngeteh aja. Oke. Silakan. Dari situ, nah habis kejadian itu gue mulai kayak panik gitu kan. Posisi gue di tenda itu rame-rame gitu kan. Apa cuman gue doang yang denger sama teman gue satu orang yang gue bangunin, apa cuman dia doang sama gue yang denger gitu kan. Setelah besoknya gue kurang lebih itu ngecamp di atas itu 3 hari 4 malam. Lama banget tuh. Lumayan emang, karena Ada ini apa di kampus itu ada apa itu? ada kegiatan. Nah, ada kegiatan. emang ada kegiatan gitu kita di kampus, kayak buat ngeriset gitu loh, kayak ngeriset bahwa gunung ini kayak gimana, Gitu. sumber dayanya di gunung ini apa gitu. aja. Nah, makanya lama, ya kurang lebih ada kegiatan itu. Ya kurang lebih gue ngecamp di atas sama anak-anak itu 3 hari 4 malam. Ya 3 hari 4 malam. Nah, hari pertama setelah kejadian itu, gue belum berani cerita sama yang lain. Iya. Gue masih pas paginya. iya pas paginya, pas gue bangun gitu kan, anak-anak yang lain bangun, gue belum berani cerita sama yang lain. Gue belum berani cerita gitu kan. Nah setelah itu hari keduanya bangun pagi itu kan, karena pas malam kemarin itu gue sama anak-anak itu baru nyampe. Sore kalau nggak salah gue baru nyampe di atas, baru diriin tenda gitu kan sore. Belum ada kegiatan apa-apa. Setelah gue bangun pagi, yang lain pun bangun, gue belum berani cerita sama yang lain. Gue belum berani cerita gitu kan. Siapa tahu gue halu gara-gara kecapean apa gimana gitu kan, bisa jadi kayak gitu kan. Nah setelah itu teman-teman gue baru banyak yang nanyain, lu kenapa katanya. Ternyata di tenda sebelah gua ada yang denger juga kayak gitu, tapi yang di tenda sebelah itu yang denger cewek.
yang gue lihat dan gue dengar pas di samping tenda gue semalam itu, gue dengarnya cowok. Tapi temen gue yang di tenda satunya dengarnya itu cewek, suara cewek. Di situ cuy yang bikin gue merinding. Kata gue, ini apaan gitu kan, padahal gue nggak ngapa-ngapain. Gila, itu creepy banget sih. Nah setelah paginya gitu kan, kita bangun ya berkegiatan kayak biasa-biasa aja gitu kan, ya biasa-biasa aja. Nah gua sama yang lain itu bagi tugas kayak ngeriset bahwa di daerah-daerah gunung sekitar itu ya ada sumber daya apa aja gitu kan. Ya berjalan seperti biasa kegiatan. Udah mulai sore, waktu nggak kerasa udah sore aja gitu kan, udah mulai agak gelap gitu lah, kayak abis mau maghrib lah, kayak habis mau maghrib itu matahari nggak kerasa, gara-gara ya gue berkegiatan gitu kan sama yang lain. Nah habis itu mulai kerasa lah, udara di situ mulai nggak bener, udara di situ udah nggak enak gitu kan. Gue sama yang lain udah mulai ngerasa kayak apa gitu ya, kayak udah mulai merinding satu sama lain, udah mulai ngerasain udah cuaca mulai kayak gelap. Habis mau maghrib lah, mau maghrib sekitar jam 5, ya jam 5 jam setengah 6. Ya pada tahu lah, lu pada tahu kayak gimana kan suasana jam segitu. Nah di situ udah mulai kayak ada suara yang mulai ganggu. Itu hari kedua? Iya, hari kedua gue pas nyampe di sana setelah habis kegiatan sama yang lain. Nah di hari itu udah mulai nggak enak suasananya, kayak ada yang udah mulai suara-suara nggak jelas, kayak ada kecium bau-bau nggak jelas. Kata gue, ini ada apa nih ya kan, kok perasaan pengalaman gue daki gitu ya sama anak-anak nggak pernah yang namanya kejadian begini. Ternyata ada satu teman gue si cewek itu dia lagi halangan. Nah setelah gue kasih tahu kan, dia ngasih tahu gitu bahwa gue lagi halangan, kata tuh cewek, kata gue, wah lu nggak bener, kenapa nggak ngasih tahu dari awal. Gila, namanya pada tahu lah, udah jadi rahasia umum lah yang namanya cewek kalau lagi mens itu pastilah ya, ada gimana gitu kan. Nah itu jangankan naik gunung, kita ke tempat-tempat gelap sepi aja nggak boleh. Nah kalau cewek yang lagi menstruasi itu nggak boleh. Iya. Nah dari situlah awalnya gue nggak percaya yang namanya hal-hal kayak gituan. Setelah gue ngalamin begitu, buset, kemakan semua omongan-omongan gue, gila. Nah awalnya kan kita mau rencana itu agenda 3 hari 4 malam. Iya. 3 hari 4 malam masalah. Nah setelah temen gue yang cewek yang menstruasi ini, yang mens, dia udah mulai nggak jelas kelakuannya. Pas tuh cewek kan kayak udah mulai menggigil. Gue mikirnya asalnya kayak dia menggigil tuh kayak kedinginan doang, kayak kedinginan biasa lah. Ini ngomong ini banget gue, branding banget. Itu makanya Serius. Ya cuman ya gimana lah kan. Iya. Kita di sini nggak ganggu juga sama mereka. Iya. Ya. Nah mulai dari situ temen cewek gue udah mulai nggak jelas, kayak kedinginan. Kita semua asalnya mikirnya gini, orang kedinginan di gunung itu hal biasa lah, hal yang lumrah gitu kan, hal yang lumrah. Tapi lama kelamaan dia udah mulai ngomong-ngomong aja lah, kayak ngomong mulai bahasa daerah yang nggak jelas, kayak gitu, kayak semacam dia mau apa ya, kayak kesurupan gitu, ngerti kan, kayak kesurupan. Disitulah gue langsung bilang kan sama teman-teman yang lain, udah kata gue, ini nggak bakal bener, udah turun aja. Hari itu juga posisi lagi hujan, gue sama anak-anak turun. Pas gue lagi turun itu belum kelar, kirain gue penderitaan gue atas kejadian-kejadian kayak gitu tuh bakal kelar di situ doang ya. Gitu. Nah itu gue posisi itu turun setengah tujuh malam,
maksain gue turun karena gue udah ngeliat kondisi itu cewek yang udah nggak jelas. Gue takutnya kalau dipaksain nginep sampai besok, takutnya bakal kenapa-napa tuh cewek. Makanya gue paksain tuh jam 6:30. Awalnya gitu jalan biasa aja, pas mulai itu ya mulai kayak biasa aja lah. Tapi tengah perjalanan gue mulai ngerasa aneh. Gue ngelewat jalan, kayak jalannya ngelewat itu terus, kayak looping gitu, kayak muter-muter aja. Gue gila sih itu parah. Gue kayak muter-muter di jalan itu. Kata gue perasaan udah ngelewat jalan ini dah, ngelewat lagi jalan ini lagi, ngelewat ini jalan ini. Sampai 3 kali gue belum berani ngomong karena gue mikirnya gue mungkin halu doang gitu ya, setelah kelanjutannya temen gue baru mulai nyadar. Dia negor gue kan, katanya, Ki, lu ngerasa nggak sih gitu, ini jalan kita ngelewat jalan ini terus. Di situ seketika teman-teman gue pada berhenti semua di situ. Saking kagetnya, kenapa ngerasa kayak anjing, emang bener ya kita ngelewat jalan ini terus cuy. Itu sekitar hampir 1,5 jam kita ngelewatin jalan itu terus, nggak berhenti, kayak nggak ada yang berubah aja, kayak kita lagi dimainin sama itu setan. Selalu kan tahu. Wah, kata gua, disitulah mulai gua kayak anjing, kesel banget gua gitu kan. Gua ngambil batang kayu terus gua tusukin ke tanah. Kata gua tusukin, kalau gua balik lagi ke sini jangan pulangin gua. Kata gua begituin, saking gua keselnya. Kalau gua ketemu lagi sama di batang kayu yang gua tancepin, jangan pulangin kita semua. Gua bilang gitu. Gua tantang, saking gua keselnya. Karena gua ngeliat kondisi cewek kesian gitu kan. Karena gua ngeliat cewek kesian kondisinya. Setelah itu ya kita jalan lagi. Alhamdulillah kita nggak balik lagi ke tempat itu. Terus singkat cerita, kita udah mulai ada di kaki gunung lah. Udah ada mulai di kaki gunung. Itu sekitar pukul jam 11:30 malam. Kita baru nyampe di kaki gunung tuh sekitar jam 11:30 malam lah. Nah, habis itu kita semua berhenti gitu kan, ngobatin tuh si cewek karena kondisinya udah nggak jelas gitu kan. Ada bapak-bapak nyamperin, kira-kira umurnya ya 50 ke atas lah, kira-kira umurnya ke segitu. Nah, bapak-bapak itu bilang sama gua, katanya ini gunung udah nggak pernah dinaikin lagi. Si bapak itu pun nggak tahu bahwa kita naik gunung. Emang jujur kita memang bukan jalur resmi. Kita naik gunung bukan jalur resmi, kita jalur ilegal. Kita naik gunung jalur ilegal. Nah, si bapak itu bilang, katanya dia nyeritain bahwa dulu di gunung ini ada yang meninggal, pasangan cewek cowok meninggal di dalam tenda karena kedinginan. Dari situ gua sama yang lain saling lihat-lihatan, selalu kan tahu. Saking kagetnya, kata gue, gila, habis segininya. Itu mulai dari situlah gue kayak mulai ngerem lah. Kata gue, kayaknya berhenti dulu dah, gue ngedaki-daki gitu kan. Mulai dari situ gue kayak berhenti dulu lah, kata gue, vakum dulu lah. Teman-teman juga yang saat itu ikut naik juga pada ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Iya, hampir semua ngerasain. Hampir semuanya ngerasain yang apa yang gue rasain, apa yang gue denger, hampir semuanya. Gila. Dari situ? Ya gue dari situ mulai kayak ngerem aja. Gue bukannya nggak berani ya, bukannya gue nggak berani. Cuman kalau untuk bawa orang banyak, kayaknya gue mikir lagi dah. Apalagi naik gunung bawa cewek, wah, gue mikir lagi sih. Kalau untuk berdua, bertiga sama cowok semua sih nggak apa-apa, ya kan. Cuman masalahnya kalau bawa cewek, kondisi rombongan banyak, itu buat PR buat gue sih. Tanggung jawabnya lebih iya, besar juga. Nah itu makanya kita harus saling menjaga juga. Iya. Ya.
mungkin cerita dari Kiki ya. Ya, bisa dipanggil Kiki, bisa dipanggil Iki. Oke ya. Mungkin cerita dari Iki sampai di sini. Next video berikutnya, tapi motivasi buat teman-teman juga selalu hati-hati, apalagi di hutan, jaga sikap, jaga omongan juga kan. Ya, betul. Buat Itu. Iki mau masukan buat teman-teman yang di rumah, kita harus lebih jaga lagi gitu kan. Kalau dari gue sih saya hutan. Iya, Saya hutan. Kalau dari gue sih cukup jaga sikap, jaga omongan, jangan ngawur kalau ngomong. Pokoknya intinya kita niatnya ke sana bukan ngeganggu, bukan ngapa-ngapain. Kita niatnya cuman pengen main doang. Jangan sampai kita ngeganggu makhluk yang ada di situ. Jangan ngomong kayak contohnya kayak gue lah. Jangan ngomong bahwa nggak percaya hal kayak gituan. Karena hal-hal gaib di dunia ini emang ada, cuy. Iya. Emang ada hal-hal gaib di dunia ini. Terima kasih. Next video berikutnya. Terima kasih Mas Vicky, makasih. Siap. Oke. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di video berikutnya di catatan Risman SR ngobrol bareng sambil ngopi. Dadah.